Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga di-share. Guys, sebelum kalian lanjut nonton videonya, untuk kalian di wilayah Mataram, Lombok, dan sekitarnya, saya mau perkenalkan susu kedelai murni Savia Soya. Rasanya itu udah nggak diragukan lagi guys. Rasanya enak, sarinya lembut dan pas banget. Apalagi kalau lagi panas dan haus, paling segar itu minum susu kedelai Savia Soya. Pastinya susu kedelai ini tuh minuman yang kaya akan nutrisi, terdapat sumber protein, karbohidrat, gula, serat, dan lemak yang baik guys. Susu kedelai Savia Soya juga kaya akan mineral dan vitamin yang bermanfaat bagi tubuh kita. Savia Soya ini juga ada varian rasa loh guys. Ada rasa original, rasa coklat, rasa durian, rasa melon, dan rasa stroberi. Harganya cuma 8.000 per botol guys. Yuk langsung kepoin Instagram di @saviasoya. Susu kedelai Savia Soya, rasa enak, harga murah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Didin Putra Arsad. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas beberapa poin tentang BPUM. Yang pertama yaitu tidak lolos BPUM di tahun 2020, apakah bisa dapat BPUM di tahun 2021? Kemudian yang kedua, gagal verifikasi BPUM di tahun 2020 sehingga tidak bisa cair, apakah bisa dapat BPUM di tahun 2021? Dan yang ketiga, dapat BPUM di tahun 2020 namun tidak terdaftar di BPUM tahun 2021, apakah masih bisa dapat lagi? Dan semuanya akan saya bahas di video kali ini guys. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tentunya kalian bisa cek-cek video saya sebelumnya. Informasi di channel ini tidak hanya informasi tentang perbankan, tetapi juga di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Dampak COVID-19 memang sangat terasa sekali bagi pelaku bisnis, terutama pelaku usaha mikro kecil menengah guys. Dengan keadaan yang terus berlanjut seperti ini, belakangan ini banyak pengusaha UMKM yang gulung tikar karena sepinya pembeli. Dan pengusaha UMKM yang sampai sekarang ini bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini adalah mereka yang menjual kebutuhan pokok seperti sembako, sayuran, dan rumah makan yang harganya menengah ke bawah guys. Kondisi seperti ini bantuan dari pemerintah sangatlah berarti. Pemerintah bergerak cepat untuk memberikan bantuan dana hibah yang disebut dengan BPUM. Dengan adanya bantuan ini, banyak pelaku UMKM yang berharap dapat menambah modal usahanya dan memutar kembali barang dagangan mereka yang sebelumnya telah mengalami penurunan omset guys. Namun pertanyaannya adalah, tidak lolos BPUM di tahun 2020, apakah bisa dapat BPUM lagi di tahun 2021? Kemudian gagal verifikasi BPUM di tahun 2020 sehingga tidak bisa cair, apakah bisa dapat BPUM di tahun 2021? Dan yang terakhir adalah dapat BPUM di tahun 2020 namun tidak terdaftar di BPUM 2021, apakah masih bisa dapat lagi guys? Oke guys, jadi yang tidak lolos BPUM di tahun 2021 dengan alasan tidak memenuhi kriteria, misalnya tidak memiliki usaha atau memiliki pinjaman KUR ataupun karena data yang tidak valid, bisa mendapatkan BPUM di tahun 2021 ini. Dengan catatan data NIK KTP sudah dipastikan valid di catatan sipil dan sudah online. Semenjak dinyatakan gagal BPUM di tahun 2020, nasabah sudah memulai melakukan kegiatan usaha meskipun usaha kecil-kecilan. Jika semua ini terpenuhi dan memenuhi kriteria lain yang sudah diatur dalam peraturan Kementerian Koperasi tahun 2021, maka kalian bisa melakukan pendaftaran ke Dinas Koperasi, baik secara online maupun secara offline guys. Dan bagi kalian yang gagal sebelumnya karena memiliki pinjaman KUR, minimal kalian sudah melunasi pinjaman KUR-nya sebulan sebelum mengajukan pendaftaran guys.
Sementara yang gagal verifikasi tahun lalu padahal dana sudah masuk ke rekening namun dikembalikan ke kas negara karena hal-hal yang dapat membatalkan, seperti misalnya NIK sama tapi nama berbeda, NIK berbeda tapi nama sama, nasabah sakit dan tidak bisa datang ke kantor, nasabah sedang berada di luar negeri atau di luar daerah, ataupun kendala lainnya guys. Memang beberapa nasabah yang tidak bisa mengambil bantuan tahun lalu, tahun ini juga dapat bantuan otomatis tanpa melalui daftar ulang. Namun dana bantuan tahun lalu jika sudah dikembalikan ke kas negara, maka tidak dapat diambil. Jika belum dikembalikan, nasabah dapat melakukan pencairan sekaligus dengan dana bantuan di tahun ini guys. Jika kalian yang tidak terdaftar otomatis di tahun ini, kalian bisa dapat BPUM 2021 dengan cara daftar ulang ke Dinas Koperasi, baik kalian penerima BPUM PNM Mekar BNI ataupun yang BPUM BRI guys. Seperti yang saya sering jelaskan di video sebelumnya, bahwa tidak semua penerima BPUM di tahun 2020 dapat lagi di tahun ini. Dari 12 juta penerima BPUM di tahun 2020, yang dapat lagi secara otomatis tanpa mendaftar ulang adalah sebanyak 9,8 juta penerima BPUM. Pertanyaannya adalah, apakah yang tidak terdaftar otomatis bisa dapat BPUM di tahun 2021 ini? Jawabannya adalah iya. Hal ini langsung disampaikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM khususnya Kabupaten Aceh Barat di halaman pendaftaran online BPUM di tahun 2021. Adapun hal yang disampaikan adalah bahwa untuk bulan April dikhususkan bagi pelaku usaha mikro yang belum pernah mendaftar di tahun 2020. Bagi pelaku usaha mikro yang sudah mendaftar tapi belum mendapatkan dan yang sudah pernah mendapatkan bantuan pada tahun 2020 dapat mengajukan kembali pada bulan Mei di tahun 2021. Ini artinya kalian boleh daftar lagi tapi pada bulan Mei tahun 2021. Sementara yang bulan April ini khusus yang belum pernah daftar sama sekali guys. Jadi sekali lagi guys, untuk pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline. Kalau misalnya kalian sudah daftar secara online tapi ragu dengan data yang disampaikan, saya sarankan kalian sebaiknya langsung datang ke kantor Dinas Koperasi dan UMKM di kabupaten atau kota di wilayah kalian masing-masing. Cukup membawa KTP dan KK guys. Pastikan bidang usaha dan nomor handphone sudah kalian kuasai agar gak bingung lagi di kantor Dinas Koperasi guys. Oke guys, sekian informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat dan nantikan updatean video terbaru dari saya. Sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari saya. Tidak hanya informasi perbankan tetapi juga informasi di luar perbankan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.